Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kita akan mengingatkan pada diri kita, khususnya umumnya pada pemirsa semuanya yang mendengarkan di channel ini. Pada Ramadan 1445 Hijriah ini, golongan orang-orang merugi bagi orang yang tidak melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan. Itu golongan apa saja? Golongan orang yang merugi di bulan Ramadan itu kita golongkan yang pertama, orang hanya mendapatkan lapar dan haus. Bagi yang berpuasa, sebelum subuh dia sahur, melaksanakan makan sahur. Jadi yang pertama, orang yang hanya mendapatkan rasa lapar, haus, yaitu golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, yaitu mereka yang berpuasa tapi tidak mendapatkan kebaikan atau pahala apapun kecuali hanya haus, dahaga, lapar. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Ramadan yang ditulis dan pernah kita baca bahwa Rasulullah SAW telah bersabda bahwa sekali orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus, seperti halnya banyak orang yang melakukan salat malam tapi tidak mendapat apa-apa kecuali orang yang begadang, yaitu golongan yang tidak dirahmatin Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, yaitu orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga di bulan Ramadan adalah mereka yang tetap melakukan hal maksiat walaupun dia berpuasa, dan haram meskipun dia tahu itu adalah perbuatan buruk dan dirinya juga sedang berpuasa. Puasa-puasa buruk ya dijalankan. Semisal kita berpuasa, misalnya kita berpuasa namun tidak melakukan sholat wardu 5 waktu. Puasa sih puasa, tapi sholat duhur tidur, enggak lewat, enggak sholat duhur. Tidur asar lewat, tidak sholat asar. Maghrib baru sholat maghrib, karena buka puasa dilanjutkan, buka puasa bersama dilanjutkan sholat maghrib. Itu adalah misalnya puasanya dapat, namun pahalanya hanya Allah yang tahu. Jadi tetap 5 waktu sehari semalam tetap wajib dilaksanakan, dan juga puasa dilaksanakan. Jika puasa dilaksanakan namun 5 waktu tidak dijalankan, puasanya itu tidak lain hanya mendapatkan lapar dan dahaga.
Yang berikutnya, kedua, kita golongkan yang kedua, orang yang tidak mampu menahan lisannya, pembicaraannya, mulutnya. Golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Selanjutnya adalah orang-orang yang berpuasa namun masih giat untuk membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain tanpa sepengetahuannya, atau bisa disebut ghibah, membicarakan seseorang, khususnya yang jelek-jelek dibicarakan. Asik sih berbicaranya, ya kan, asik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, diceritakan ada 2 orang wanita berpuasa pada zaman Rasul. Mereka kehausan, hampir saja pingsan atau mati. Beberapa orang melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memanggil 2 wanita itu dan menyuruh mereka untuk mukah atau muntah atau untuk makan. Ternyata bersama muntah itu ada nanah, ya, muntah. Jadi orang yang memanggil 2 wanita tadi yang suka hibah, yaitu untuk muntahkan, memuntahkan. Ternyata bersama muntahan itu ada nanah, darah yang mengerikan dan daging mentah. Saat itu Rasulullah bersabda, 2 wanita ini berpuasa dari hal-hal yang dihalalkan Allah dan berbuka dengan hal-hal yang diharamkan. Mereka duduk berdua dan memakan daging manusia. Wah, ngeri sekali. Dia berpuasa, namun yang dimakan itu adalah makanan yang haram. Maksudnya kedua tadi berpuasa dari makan dan minum, tapi tidak berpuasa dari ghibah, dari gosip, dan menggunjing orang, membicarakan kejelekan-kejelekan orang. Itulah yang dimaksud makan daging mentah manusia. Yang ketiga, kita digolongkan orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang ketiga ini adalah orang yang ketika keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diampuni dosa-dosanya. Hal ini pernah kita baca sebagai sebutkan oleh Ahsan Tutoni dalam bukunya yang berjudul Puasa Ramadan dalam Perspektif Al-Quran dan hadisnya, bahwa sabda Rasulullah SAW telah datang kepada kalian bulan penuh berkah. Pada bulan itu Allah menaungi kalian dengan rahmat dan ridhonya. Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengabulkan doanya. Di bulan itu Allah akan melihat berpacu kalian dalam menggapai kebaikan-kebaikan dan membangga-banggakan kalian kepada para malaikatnya. Maka perlihatkanlah kebaikan itu dari kalian kepada Allah. Sesungguhnya orang yang tercela adalah orang yang pada bulan itu terhalang dari rahmatnya. Oleh karena itu, mari kita tetap jaga puasa kita dan sholat kita 5 waktu. Insya Allah mudah-mudahan kita dibimbing dan mendapatkan ridho dan kekuatan selalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kali ini kita diberi kekuatan, kesehatan, dan diberikan rezeki yang melimpah, sehingga rezeki yang halal tentunya. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di mana kita berada. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-Nya. Terima kasih. Usikum wa nafsi bidzaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.